Pada bagian yang ke-11 telah dikisahkan, Widari yang tengah menuju ke rumahnya dengan menunggangi kuda, tiba-tiba dia menghentikan kudanya. Karena dia melihat sosok tubuh berjubah hitam melintas di depan jalannya, dan Widari merasa curiga dan takut. Terlebih-lebih, dia melihat kalau pohon-pohon yang ada di depannya bergerak-gerak. Nah, pendengar yang budiman, inilah Tumbal Bayi Pertama bagian yang ke-12. Rimbunan pohon itu semakin bergerak cepat. Kudaku tidak mau tenang. Tenanglah. Tenanglah kudaku. Ayo, jangan melompat-lompat begitu. Jalanlah. Kuda itu tidak mau jalan juga. Dia terus melompat-lompat. Tiba-tiba kuda itu menjadi diam. Aneh. Widari kembali tenang, tapi perasaannya masih dicekam rasa takut. Dia seolah belum bisa menggerakkan tubuhnya dengan leluasa. Dalam saat itu, tiba-tiba dari atas pohon berjatuhan bagai benda-benda bulat. Apa itu yang berjatuhan dari atas pohon? Suaranya seperti buah kelapa. Apa itu yang berjatuhan dari atas pohon? Suaranya seperti buah kelapa. Iya, itu mungkin buah kelapa yang berjatuhan. Tapi tidak mungkin. Buah kelapa sampai banyak begitu berjatuhan. Dan lagi pula, kemana buah-buah itu? Aku tidak melihat satupun. Padahal tadi jatuhnya di depanku itu. Kemana buah-buah itu? Aneh juga. Sebaiknya aku melanjutkan perjalananku. Belum sempat Widari menjalankan kudanya, tiba-tiba dari arah segala penjuru bermunculan kepala-kepala manusia penuh berlumuran darah. Kepala-kepala itu adalah kepala-kepala manusia yang pernah dia lihat di dalam kamar rumahnya. Kepala-kepala manusia bergulir-gulir seperti bola. Tidak, pergi, jangan ganggu aku. Kepala setan itu berbaris dan tersenyum. Mereka menatapku dengan tajam. Tapi sepertinya aku kenal wajah-wajah mereka itu. Ya, itu Pedok dan Askom serta penduduk desa lainnya. Widari menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dia berusaha menahan rasa takut yang sangat. Kepala-kepala manusia berlumuran darah itu bergulir-gulir bagaikan sebuah bola. Kepala-kepala itu hidup dan tertawa. Kepala-kepala setan itu memanggil-manggil namaku. Suaranya menakutkan sekali. Aku takut. Kenapa rasanya aku sulit sekali bergerak untuk melarikan kudaku ini? Kepala-kepala setan itu hilang. Widari semakin takut. Dia tidak mau melihat kepala-kepala yang menyeramkan itu. Tanpa diketahui Widari, tiba-tiba kepala-kepala itu menghilang dan keadaan tenang kembali dan sunyi. Kakak Manggala. Dia muncul dari balik semak-semak gelap itu. Tapi aneh. Kenapa dia berdiri diam saja dan tidak menunjukkan reaksi? Dia seperti patung. Widari terdiam. Dia memandangi sekelilingnya dengan wajah tegang. Dan tiba-tiba, dari arah gelap rimbunan pohon, muncul sosok tubuh berjubah hitam. Sosok tubuh itu adalah Manggala. Kepala kakak Manggala lepas dari tubuhnya. Aneh. Itu pasti bukan kakak Manggala. Itu pasti siluman yang menyamar kakak Manggala.
Kedua mata kepala Kakak Manggala mengeluarkan darah. Widari. Widari. Kakak Manggala memanggil-manggilku. Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, bos. Terus keanginan naik motor. Ini perut kembung dan begah, bos. Don. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih, mual dan muntah terus. Akut. Yes. Ya, bos nelfon. Don, di speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero. Cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan ngabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Iya, Bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Tanpa diduga-duga, dengan tiba-tiba, kepala Manggala dan tubuhnya itu menghilang. Dan bersamaan itu, muncullah Nini Pelet dan Raga di hadapan Widari. Kau, nenek tamuku itu. Nenek dan anak muda itu tiba-tiba muncul di hadapanku. Aneh, kenapa mereka tiba-tiba ada di sini? Apa kabar, perempuan sombong? Kenapa nampaknya kau heran dan takut melihat kami? Bukankah kami tamumu yang kau benci? Turunlah dari kudamu itu, perempuan sombong. Mau apa kalian? Aku butuh darahmu. Tidak, kalian pasti siluman. Aku memang siluman. Aku butuh darahmu. Darahmu pasti manis dan segar. Tidak, jangan dekat aku. Apa yang akan kau lakukan? Pergi. Kau harus mati, perempuan sombong. Tidak. Nini Pelet perlahan mendekati Widari. Wajahnya sudah berubah menjadi wajah ular. Lidahnya menjulur-julur mengerikan. Wajah nenek itu berubah menjadi wajah ular. Lidahnya menjulur dan banyak air liurnya. Dia nampak ganas sekali. Nini Pelet terus mendekati Widari. Tapi tiba-tiba dari arah sebuah pohon berkelebat sosok tubuh dengan cepatnya. Sosok tubuh itu menyambar Widari dan hilang. Jahanam, siapa yang berani mengganggu itu? Perempuan itu telah membawanya lari. Kau tidak berhak membunuh perempuan itu, Pelet. Dia milikku. Jahanam, rupanya kau Kliwon. Tunjukkanlah dirimu. Ayo, tunjukkan dirimu, Jahanam. Kembalikan perempuan itu padaku. Dia milikku. Selamat tinggal, Pelet. Pengecut. Tunggulah kau. Sudah malam begini, kenapa Widari belum juga kembali? Aku khawatir kalau dia memang dibawa pergi Manggala, atau Widari sendiri yang pergi mencari Manggala. Tidak biasanya Widari pergi keluar sendiri. Kalau aku tidak ada di rumah, aku takut terjadi apa-apa pada dirinya. Sebaiknya aku cari saja dia. Aku tanya pada Pak Dalil dulu. Barangkali Widari ada di rumah Pak Dalil. Aku harus berangkat sekarang. Ya. Mas Andri Tawani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Yang hidup!
Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Aku sudah sampai di rumah Pak Dalil. Tapi rumahnya nampak tertutup rapat dan gelap. Barangkali Pak Dalil sudah tidur. Tapi aku harus menemuinya. Gelap sekali di dalam rumah ini. Kalau Pak Dalil sudah tidur, aku khawatir mengganggunya. Sepertinya dia tidurnya sudah malam. Pak Dalil? Pak Dalil? Tidak ada jawaban. Pak Dalil? Pak Dalil? Dia pasti tidur pulas. Tapi aku harus tetap bertemu dengan dia. Dia mungkin tahu atau melihat Widari. Pak Dalil? Pak Dalil? Pak Dalil? Bagaimana ya? Sesaat kemudian, lentera di dalam rumah itu menyala terang. Jail Singgih terperanjat senang. Ada orang menyalakan lentera di dalam. Itu pasti Pak Dalil bangun. Pak Dalil? Pak Dalil? Pak Dalil. Dan Jail Singgih. Iya, Pak. Aku kira siapa. Mari masuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya tidak lama. Saya hanya ingin bertanya. Ada keperluan apa? Apakah Widari kemari, Pak? Widari? Iya. Kenapa dengan dia? Dia pergi, belum kembali, Pak. Apa? Widari jadi belum pulang? Iya. Bagaimana mungkin? Dia dari rumah ini pamitnya mau pulang. Jadi, Widari sempat kemari, Pak Dalil? Iya. Dia sore tadi lama sekali di rumah bapak ini. Karena ngobrolnya lama. Sampai kami lupa waktu dan hari sudah malam. Setelah itu Widari terus pulang. Padahal aku akan mengantarkannya. Tapi dia menolak. Kemana perginya dia? Iya. Kalau sampai kesasar, rasanya tidak mungkin. Biarlah Den Jail. Bapak akan mencarinya bersama penduduk. Kita harus mendapatkannya malam ini juga. Sebab Bapak khawatir terjadi apa-apa, Den Jail. Itulah, Pak. Nah, kalau begitu mari kita berangkat ke Indo Kampung. Ayo. Mari, Pak. Beb. Ya? Abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya? Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu, aduh. Hah? Makan pedas emang bisa bikin mules. Hah? Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Enterostop.
Maka berangkatlah Pak Dalil dan Jail Singgih ke induk kampung. Setelah Pak Dalil memberi tanda bahaya dan memberitahu penduduk desanya, berkumpullah penduduk desa itu. Malam ini juga kita harus menemukan Widari. Kalau sampai besok Widari tidak juga kita temukan, itu berarti Widari tidak ada di desa ini. Saya kira juga begitu, saudara-saudara. Mungkin saja Widari pergi ke desa lain tanpa tahu siapapun. Atau hilang di bawah orang. Ya, tapi kita berharap kalau Widari tidak dibawa siluman ular itu. Memang itu jugalah yang membuat khawatir kita. Pak Dalil. Iya. Lalu, bagaimana selanjutnya? Sesuai dengan tugas. Kalian harus berpencar berkelompok. Nah, mari kita mulai mencarinya. Pak Dalil, saya juga akan mencari sendiri, Pak. Saya juga, Den. Pak Dalil, iya. Kami seluruhnya sudah membagi tugas berkelompok. Bagaimana kalau yang sebagian, yang lainnya menunggu pos jaga ini? Iya. Saya akan berada di pos jaga, Pak Badar. Karena mereka nanti lapor ke pos jaga ini. Baiklah, Pak. Kalau begitu, kami berangkat dulu. Iya, baik, Pak Badar. Pak Dalil. Iya. Saya berangkat sekarang. Iya, Den. Iya. Ya. Kemana Nyi Widari itu perginya ya? Padahal yang aku tahu dia tidak pernah keluar sendirian. Tapi apa mungkin dia dibawa lari oleh Manggala? Tapi aku tahu di antara Manggala dan Widari itu juga ada hubungan cinta kasih. Wah, kalau sampai dibawa Manggala, keterlaluan sekali anak muda itu. Nah, kita berpencar di perapatan jalan ini. Kau ke arah sana dan kau ke arah depan. Aku sendiri ke arah... Tidak. Aku tidak mau mencari sampai ke tepi hutan Ciremai. Biar aku yang ke arah menuju ke arah jalan hutan Ciremai saja. Karena jalan itu jalan pintas untuk menuju rumah Widari terdekat. Barangkali saja Widari melalui jalan itu. Ayo, kita berpencar. 5 orang laki-laki yang dipimpin Pak Badar itu berpencaran jalan sendiri-sendiri. Sementara Pak Badar berjalan ke arah jalan menuju tepi hutan Ciremai. Ada-ada saja Nyi Widari itu. Tapi rasanya aku tidak yakin kalau dia sampai pergi sendiri, kalau tidak dibawa orang atau diajak. Dia itu tidak berani pergi sendiri, kalau tidak dengan Den Jail Singgih. Apalagi sampai malam-malam begini. Jalan menuju ke hutan Ciremai ini memang sepi dan jarang sekali dilalui oleh orang. Apa mungkin kalau Widari sampai ke tepi hutan Ciremai sana? Aku harus mengalih arah jalanku. Karena tidak beberapa jauh dari sini, aku akan sampai ke tepi hutan Ciremai. Ya, dari sini sudah nampak sekali tepi hutan Ciremai itu. Suasananya nampak gelap sekali. Tapi pohon-pohon besar yang ada di sana itu nampak jelas. Angker sekali kelihatannya. Kemana aku harus mengalihkan arah jalan? Arah jalan di sini tidak ada lagi. Kecuali jalan ini saja untuk menuju ke hutan Ciremai. Dan tempat ini perbatasan desa. Apakah aku harus balik lagi? Percuma saja. Pak Badar berdiri kebingungan di tempatnya. Dia memandangi hutan Ciremai yang tidak berapa jauh dari tempatnya. Sesaat dia berpikir, tiba-tiba dia melihat Widari berdiri tepat di tepi hutan Ciremai, di mana muka jalan untuk masuk ke hutan itu. Widari, dia berdiri di tengah jalan, di muka jalan yang akan menuju ke hutan Ciremai itu. Aneh, dia tiba-tiba muncul di tempat itu. Pak Badar, Pak Badar. Nyi Widari memanggil-manggilku sambil melambai-lambaikan tangannya. Suaranya sangat menakutkan dan suasana di sini pun berubah menjadi menakutkan. Pak Badar, datanglah padaku. Ayo, kemari. Widari menyuruhku datang kepadanya, tapi tidak. Apakah itu benar-benar Widari?
Sepertinya bukan. Itu pasti siluman yang menyamar Widari. Pak Badar. Kemarilah. Datanglah padaku. Tidak. Kau bukan Widari, kau setan. Aku tidak mau mendekatimu. Aku tidak mau mendekatimu. Aku Widari. Datanglah. Bukankah kau mencari-cariku? Tidak. Kau bukannya Widari, kau pasti setan. Pak Badar, datang. Kemarilah. Kemari. Ayo. Bukankah kau mencariku? Suara ini Widari berubah menakutkan begitu. Suaranya sangat mencekam dan membuat bulu kuduku berdiri. Nyi Widari itu menghilang. Kemana dia? Tiba-tiba saja dia menghilang. Pak Badar terkejut dan heran. Karena Widari yang dia lihat itu tiba-tiba menghilang. Pak Badar masih menatapi tempat itu. Dan dengan tiba-tiba di hadapannya itu muncul seorang perempuan membelakangi dirinya. Tiba-tiba seorang perempuan muncul. Dia membelakangiku. Siapa perempuan itu? Apakah itu Nyi Widari? Tapi dia memakai jubah hitam berkerudung hitam. Siapa dia? Siapa kau? Siapa kau? Aku Widari. Suaramu suara seorang nenek-nenek. Kau pasti bukan Widari. Perempuan itu membalikkan tubuhnya perlahan-lahan ke arahku. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan promah ada apa kui? Hidrotalsid. Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsid. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Promah obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung